Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halo teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain, makhluk itu adalah ibu. Ceramah saya kali ini tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Jadi ceramah kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari PKD 2. Oke teman-teman, sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberi ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui pada seorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya beliau adalah ibu dari maling kundang. Pada zaman sekarang ini, tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tetapi saya sedih karena banyak anak yang masih durhaka pada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar pada kedua orang tua. Padahal kedua orang tua, terutama ibu, dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surah Luqman ayat 14. Jadi teman-teman, ibulah yang merawat kita sejak kita bayi hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita, lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat kepadamu." Jadi teman-teman, di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik. Jadi sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun. Jadi teman-teman, musyrik yang dimaksud di sini yaitu ibu kita yang berbeda agama dengan kita. Seperti itu. Jadi, di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya, bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih baik untuk merawat anaknya daripada ayahnya. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan kebaikan untuknya, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan.
juga membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk berjihad karena mengikuti perasaannya, perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itulah teman-teman, ada beberapa kewajiban kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Yang pertama, taati dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan dan kita tetap menjaga tata krama dan juga kebaikan. Yang kedua, senantiasa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Doa yang paling umum itu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, yaitu menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Mungkin itu teman-teman beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga kita semua dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari ceramah yang telah saya sampaikan yaitu kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet, galak bukan karena jahat ya teman-teman, tapi untuk menyayangi kita dan juga ia takut semisal kita terluka. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.